Kenapa orang baik sering kalah dalam hidup? Pertanyaan ini jarang diucapkan keras-keras, tapi sering teriak di dalam kepala banyak orang. Kamu berusaha jujur, nggak mau merugikan siapapun, selalu berusaha adil, selalu mikir perasaan orang lain. Tapi entah kenapa, yang naik justru orang yang licik, yang berani nyerobot, yang kelihatannya nggak terlalu peduli. Sementara kamu tetap di tempat yang sama. Bukan karena kamu nggak usaha, tapi karena kamu terlalu baik di dunia yang tidak selalu adil. Sejak kecil, banyak dari kita diajari bahwa menjadi orang baik itu pasti berbuah manis. Jangan egois. Jangan menyakiti. Mengalah itu mulia. Sabar itu hebat. Dan benar, semua itu nilai yang baik. Tapi ada satu hal yang jarang diajarkan. Dunia nyata tidak selalu memberi hadiah pada orang baik. Dunia sering memberi peluang pada orang yang berani mengambil, bukan yang menunggu. Orang baik sering tumbuh dengan satu pola pikir berbahaya. Selama aku nggak jahat, semuanya akan baik-baik saja. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Hidup tidak hanya menguji moral, tapi juga keberanian, batasan diri, dan kemampuan berkata tidak. Dan disinilah banyak orang baik mulai kalah, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak pernah diajari cara melindungi diri sendiri. Orang baik sering terlalu sibuk memastikan orang lain nyaman, sampai lupa menanyakan satu hal penting. Aku sendiri baik-baik saja atau tidak? Mereka takut mengecewakan, takut dibilang egois, takut dianggap berubah. Akhirnya mereka mengorbankan waktu, energi, bahkan mimpi mereka sendiri demi menjaga citra sebagai orang baik. Tapi ironisnya, semakin sering kamu mengorbankan diri, semakin dunia menganggap pengorbananmu itu kewajiban, bukan kebaikan. Salah satu alasan terbesar kenapa orang baik sering kalah adalah karena mereka sulit menetapkan batasan. Mereka merasa bersalah saat berkata tidak. Padahal berkata tidak bukan berarti jahat. Itu berarti kamu tahu kapasitasmu. Tapi orang baik sering salah paham. Mereka mengira batasan itu egois, padahal batasan itu sehat. Tanpa batasan, kebaikan berubah menjadi pintu terbuka yang bisa dimasuki siapa saja, termasuk mereka yang hanya ingin memanfaatkan. Disima orang yang sangat pandai membaca orang baik. Mereka tahu siapa yang bisa ditekan, siapa yang bisa diminta tolong terus-menerus, siapa yang akan tetap tersenyum walau dirugikan. Dan dunia ini sayangnya dipenuhi orang-orang seperti itu. Bukan karena mereka jahat luar biasa, tapi karena sistem sering memberi keuntungan pada mereka yang berani mengambil lebih dulu. Orang baik juga sering kalah karena terlalu menghindari konflik. Mereka percaya bahwa diam adalah solusi, bahwa waktu akan memperbaiki segalanya. Tapi tidak semua masalah selesai dengan diam. Beberapa justru tumbuh makin besar. Ketika kamu tidak berbicara, orang lain berbicara untukmu. Ketika kamu tidak membela diri, dunia membuat kesimpulan sendiri. Dan biasanya kesimpulan itu tidak memihakmu. Ada perbedaan besar antara damai dan takut konflik. Damai adalah pilihan sadar. Takut konflik adalah penjara. Banyak orang baik hidup di penjara ini tanpa sadar. Mereka menahan unek-unek, menekan emosi, dan berpura-pura kuat. Sampai suatu hari, mereka lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah secara mental. Lelah menjadi orang yang selalu mengerti, tapi jarang dimengerti. Orang baik juga sering kalah karena mereka menunggu dunia berlaku adil. Mereka percaya kerja keras akan selalu terlihat, kejujuran akan selalu dihargai, dan niat baik akan selalu dibalas baik. Sayangnya dunia tidak bekerja berdasarkan niat, tapi berdasarkan hasil dan keberanian menunjukkan nilai diri. Jika kamu tidak menunjukkan apa yang pantas kamu dapatkan, orang lain akan mengisi ruang itu. Ini bukan berarti orang jahat selalu menang, tapi orang yang berani memperjuangkan diri sendiri punya peluang lebih besar. Banyak orang yang terlihat jahat sebenarnya hanya berani bersuara, berani mengambil posisi, dan berani melindungi kepentingannya. Sementara orang baik sering menunggu izin untuk maju, izin untuk dihargai, izin untuk dipilih. Dan dunia jarang memberi izin pada orang yang tidak memintanya. Hal lain yang membuat orang baik sering kalah adalah karena mereka mengikat harga diri. Mereka pada penerimaan orang lain. Selama orang lain senang, mereka merasa berharga. Tapi begitu ada penolakan, kritik, atau konflik, mereka runtuh. Hidup seperti ini melelahkan. Kamu tidak hidup berdasarkan kompas diri, tapi berdasarkan reaksi orang lain. Padahal orang paling stabil bukanlah yang paling disukai, tapi yang paling jelas dengan dirinya sendiri. Orang baik sering lupa bahwa kamu tidak harus disukai semua orang untuk hidup dengan benar. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri dan berani bertanggung jawab atas pilihanmu. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang baik. Mereka berpikir kebaikan saja cukup, padahal kebaikan tanpa ketegasan adalah undangan untuk diinjak.
Kebaikan tanpa batasan adalah kelelahan yang menunggu waktu, dan kebaikan tanpa keberanian hanya membuatmu terlihat lemah di mata orang yang salah. Menjadi orang baik bukan masalahnya. Masalahnya adalah menjadi orang baik yang tidak punya keberanian untuk melindungi diri sendiri. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang baik yang menderita. Dunia membutuhkan orang baik yang kuat, yang tahu kapan memberi dan kapan berhenti, yang tahu kapan mengalah dan kapan berdiri tegak. Orang baik perlu belajar satu hal penting. Kebaikan sejati tidak selalu lembut. Kadang kebaikan itu tegas. Kadang kebaikan itu berkata tidak. Kadang kebaikan itu membuat orang lain tidak nyaman demi menjaga kesehatan mentalmu sendiri. Dan itu tidak membuatmu jahat. Itu membuatmu dewasa. Jika kamu merasa sering kalah dalam hidup karena terlalu baik, mungkin masalahnya bukan pada kebaikanmu, tapi pada cara kamu menggunakannya. Kebaikan bukan mata uang yang harus kamu bagikan ke semua orang. Kebaikan adalah kekuatan. Dan seperti suara befuarih, ia betul kendali. Belajarlah membedakan siapa yang menghargai dan siapa yang hanya memanfaatkan. Belajarlah berkata tidak tanpa merasa bersalah. Belajarlah menempatkan dirimu sejajar, bukan selalu di bawah. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sabar menahan, tapi siapa yang paling sadar akan nilai dirinya. Dan mungkin setelah semua ini kamu akan menyadari satu hal penting. Orang baik tidak ditakdirkan untuk kalah. Mereka hanya perlu berhenti menjadi baik pada semua orang dan mulai adil pada diri sendiri.